العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini, di hari Senin malam Selasa tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan kepadanya perkara-perkara tentang urusan agama. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Nur Rahman, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang doa-doa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya kita terhindar dari azab kubur. Di antaranya yaitu fi akhiri duburi kulli shalah, di akhir setiap kali kita melaksanakan sholat, entah sholat wajib maupun sholat sunnah, maka di saat tasyahud terakhir kita disunahkan untuk membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Di antara doanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa min 'adzabi jahannam, dan dari azab siksa neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga fitnah hidup dan juga fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masiih dajjal, dan juga aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman. Doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita saking cintanya beliau kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya itu mengalami siksa kubur. Rasulullah juga tidak ingin umatnya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kalau misalkan kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kita pun juga harus menyambut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut, yaitu ketika kita tasyahud akhir, ketika kita bertasyahud akhir, setelah kita membaca doa tasyahud akhir, setelah membaca sholawat, maka kita membaca doa ini sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Memang agak panjang, tapi itu setimpal dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai siksaan ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Menghafal doa atau misalkan nanti dalam bahasa kita belum tahu, termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghafalkan doa-doa ini supaya kita lebih mantap lagi nanti dalam barzakh kita akan mendapatkan nikmat kubur seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa-doa yang lain yaitu ketika pagi ataupun sore hari kita juga disunahkan untuk
membaca zikir pagi dan juga zikir petang, di mana dalam zikir tersebut ada sebuah doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya diriku, a'udzubika berlindung kepadamu minal kufri wal faqr, dari kekufuran dan juga dari kefakiran, dari kekufuran dan dari kefakiran, wa adzabil qabr, dan juga dari adab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur yaitu di waktu sore hari. Ya seperti ini, pada asar, pada maghrib atau pada isya kita membaca surah Al-Mulk. Surat Al-Mulk yang ada di juz 29 Al-Santum ya. Di juz 29, surat paling pertama di juz tersebut posisi sebelah kiri bagian atas ya. Silakan dicek ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah berikhtiar dengan ikhtiar tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari siksa kubur dan juga akan menghindarkan kita semua dari amalan-amalan yang mendekatkan kepada siksa kubur. Seperti yang sudah kita jelaskan di pekan kemarin ya. Amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan siksa kubur tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari menjelang malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maratib na'imul qabr, yaitu derajat-derajat seseorang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika orang telah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi akan mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan dalam surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana siksaan yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala pun itu juga bertingkat-tingkat ya. Maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh pun berbeda-beda. Siapa Ustaz di antara mereka yang mendapatkan peringkat pertama, yang akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat di alam barzakh, yaitu maqamul anbiya'i wal mursalin, yaitu tempatnya para nabi dan juga para rasul. Yang kita sudah jelas bukan kita orangnya ya. Kalau misalkan ada di antara kita yang nabi dan juga rasul, maka syahadatnya ditolak ya. Karena nabi dan rasul terakhir yaitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Artinya setelah beliau diutus itu sudah tidak ada lagi nabi yang akan diutus setelah beliau. Makanya beliau mendapatkan julukan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau merupakan penutup di antara para nabi dan juga para rasul. Apa Ustaz keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul di alam barzakh? Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi, mereka itu hidup di dalam kubur-kubur mereka, yusallun, dan mereka senantiasa melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bertanya-tanya, Ustaz, kalau misalnya para nabi dan para rasul mereka itu hidup di alam barzakh, bagaimana hidup mereka? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hayah fi alamul barzakh ghair al-hayah fi hayatid dunya. Kehidupan di alam barzakh itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya para nabi dan juga para rasul hidup di alam barzakh, maka Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kita kaifiahnya. Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya. Akan tapi al-imanu bihi wajib, yang menjadi kewajiban bagi kita yaitu mengimani bahwasanya para nabi dan juga para rasul mereka hidup di alam barzakh. Apa Ustaz dalil yang lain? Nah ini biasanya para jamaah bertanya-tanya.
lagi. Saya belum mantap Ustaz dengan dalilnya itu. Saya ingin bukti yang lain Ustaz. Apa dalilnya? Saat Nabi SAW sedang melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini sedang biasa kita peringati ya. Kalau misalkan lupa sama sekali dengan ceritanya ya kebangetan ya. Nabi SAW ketika akan mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah SAW untuk menghadap kepadanya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan dari Arab, Jaziratul Arabiyah, dari negeri Arab menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan itu disebut sebagai Isra. Perjalanan beliau alaihissalam menuju ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Kemudian setelah sampai di Baitul Maqdis, beliau sallallahu alaihi wasallam naik menuju ke Sidratul Muntaha. Kalau misalkan kita mau terjemahkan ke bahasa Jawa, Sidratul Muntaha itu ente-entean Bapak Ibu. Saat dhuwure mulai pun boten wonten. Ya. Kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Rasulullah SAW menerima perintah salat. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dalam sehari semalam pada mulanya diwajibkan untuk sholat berapa kali? Masya Allah, berkhatam gitu saya. Pelajaran Isra Mi'raj diperingati setiap tahun berkhatam ya. 50 kali ya. Kemudian setelah Nabi SAW hendak turun di langit-langit, maka bertemu para nabi dan juga para rasul sebelumnya. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa umat-umatnya terdahulu yang lebih kuat tidak kuat, yang lebih kuat daripada kita, mereka tidak bisa untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Maka mintalah keringanan wahai Muhammad kepada Tuhan. Maka Nabi SAW kembali naik untuk minta keringanan. Akhirnya terjadi seperti itu terus sampai akhirnya sholat ini berkurang jadi berapa? 5. Kemudian Nabi SAW sudah malu untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi dan juga para rasul itu ditemui oleh Rasulullah SAW di langit-langit dunia. Seandainya para nabi dan juga para rasul itu meninggal dunia dan berada di alam barzakh, maka tidak mungkin Nabi SAW bisa bercakap-cakap dengan mereka. Maka ini juga merupakan bukti bahwasannya para nabi dan para rasul mereka memiliki keistimewaan dibandingkan manusia pada umumnya. Ya. Kalau misalkan kita Bapak Ibu, kita meninggal sudah pasti tempat kita di dalam barzakh di dunia. Ya. Akan tapi khusus bagi para nabi dan juga para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka ke langit. Ya. Jadi tempat mereka berbeda dengan tempat kita ketika kita nanti meninggal dunia. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keistimewaan mereka yang berikutnya yaitu innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadul anbiya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi dan juga para rasul. Yang ini artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasad para nabi dan juga para rasul itu selama-lamanya akan tertutup karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Dan juga ini di antara rahasia kenapa kuburan Nabi SAW itu tidak boleh dipindahkan. Dahulu saat beliau alaihissalam wafat, maka beliau meninggal di hujrat Aisyah. Beliau SAW itu meninggal di kamar Aisyah. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah berkunjung ke kota Madinah, maka nanti Bapak Ibu akan bisa mengetahui bahwasannya bangunan dari Masjid Nabawi yang ada saat ini itu berbeda dengan bangunan Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW. Kamar Aisyah itu di luar dari Masjid Nabawi pada waktu itu. Akan tapi karena beliau SAW wafat di situ dan Nabi SAW pernah bersabda, al-anbiya'u yudfanu ala makana mauti, ala makani mauti. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Jadi di mana Nabi wafat, maka di situ Nabi wajib untuk dimakamkan. Akhirnya
Nabi SAW dimakamkan di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu di luar dari masjid Nabawi. Akan tapi setelah bergantinya zaman, maka ternyata kaum muslimin yang berziarah ke Masjid Nabawi itu semakin banyak. Dan Masjid Nabawi sudah tidak bisa menampung jamaah lagi. Maka mau tidak mau Masjid Nabawi harus dibuka. Masjid Nabawi harus diluaskan. Maka akhirnya kamar dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu include masuk ke dalam bangunan dari Masjid Nabawi. Itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Adapun kita kaum muslimin, ketika kita meninggal dunia, maka kita tidak boleh dimakamkan di masjid. Walaupun nanti misalnya ada salah satu jamaah, Ustaz, saya memiliki wasiat Ustaz. Apa wasiatnya? Saya ingin dimakamkan di Masjid Nur-Rahman. Kita dengan Pak Kabir timbul kami boleh enggak? Boleh ya, tidak boleh ya. Tidak boleh masjid itu dipakai untuk kuburan, ya, harus dipisah tempatnya. Wajib untuk dipisah. Bahkan sebagian ulama menganggap makruh sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburannya. Sampai tidur kami yang ini. Ya. Kemudian yang kedua, derajat yang berikutnya yaitu derajat maqamus syuhada, yaitu mereka yang wafat di medan perang. Di antaranya itu para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in ketika mereka berperang di perang Badar ataupun perang Uhud ataupun perang Khandaq ataupun perang-perang yang lainnya, maka banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggal dunia di atasnya pada saat berjihad tersebut, maka mereka akan tetap dibiarkan hidup walaupun jasad mereka meninggal dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di medan perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal dunia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan di sisinya itu rezeki yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama, para ahli tafsir, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari para syuhada mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di antara para ulama menyebutkan yurzaqu litana'umi biha rizqu minat ta'ami wa syarabi wa ghairihi. Maka mereka nanti di alam barzakh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan makanan dan minuman dari surga yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka belum masuk ke dalamnya. Jadi balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jika misalkan ada di antara kaum muslimin yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan orang tersebut akan terbebas dari siksa kubur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan dan minuman bagi arwah dari para syuhada tadi di alam barzakh mereka. Akan tapi derajat mereka itu masih lebih rendah dibandingkan para nabi dan juga para rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka ke langit dunia. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, yaitu maqamul mu'minin, yaitu insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk yang ketiga ini ya. Maqamul mu'minin yaitu orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal saleh. Boten namung ngaku iman tok tapi boten pun salat. Boten namung ngaku iman tok tapi boten ate poso, boten ate ke masjid ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara para hambanya yang cuma ngaku-ngaku beriman tok dan siapa di antara hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 17,
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan jiwa-jiwa kalian tidak akan pernah mengetahui apa yang telah tersembunyi di dalam mata-mata mereka. Walaupun diri kita berusaha untuk menutupi apa yang ada dalam hati kita, keimanan kita, diri kita, jiwa kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka orang-orang yang cuma mengaku beriman tapi tidak pernah beramal soleh, maka mereka nanti akan menyesal karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati kita. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza mata ahadukum 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi, in kana min ahli jannah fa huwa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah yaumil qiyamah." Kemudian setiap orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan pemandangan tempat mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ahadukum, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, maka akan ditampakkan kepadanya tempat-tempat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi hari dan juga sore hari. In kana min ahli jannah fa huwa min ahli jannah, maka jika orang tersebut meninggal dalam kondisi mukmin, muslim, dan selama hidupnya berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan ditunjukkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min ahli nar, akan tapi jika orang tersebut termasuk orang-orang yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, fa min ahli nar, maka mereka akan diperlihatkan tempat mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah, hatta yab'athu Allahu yaumil qiyamah, sampai orang tersebut dibangkitkan pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa memuhasabah diri kita supaya kita nanti tidak menyesal. Kita sudah terlalu pede untuk bisa mendapatkan nikmat kubur, kita sudah terlalu pede untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata amalan kita masih kurang. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hal-hal yang seperti ini, kita bisa lebih semangat lagi dalam beramal saleh, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan amal saleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita, dan setelah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mengakhiri materi kami di kesempatan malam hari ini, kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab seperti berikutnya. Saya ingin bertanya kepada para jamaah. Para jamaah sudah pernah mendengarkan yang namanya Sayyidul Istighfar atau belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Coba yang sudah angkat tangan. Coba seberapa orang? Satu doang. Coba. Baik. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan Sayyidul Istighfar ini Bapak Ibu, karena dia merupakan rajanya istighfar. Ya. Sayyid itu adalah pemimpin ataupun punggawanya, bosnya istighfar. Kalau misalkan kita mau mengucapkan istighfar yang paling pendek, maka kita cukup dengan mengucapkan astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Kalau misalkan mau lebih panjang sedikit, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian ada yang lebih panjang, ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih panjang, dan yang paling panjang sekaligus paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya cukup mengucapkan sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man qalaha muqinan biha la yamutu 'alaiha illa wajabat lahul jannah. Tidaklah orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, kemudian orang tersebut meninggal di siang harinya, ataupun mengucapkan di sore hari, kemudian meninggal di malam harinya dengan meyakini makna-maknanya,
kecuali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang tadi untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana Ustaz bunyinya? Ini sebenarnya sudah sering kami ucapkan di mukadimah pengajian, tapi mungkin jamaah belum sadar kalau itu merupakan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Bose Bapak Ibu. Kalau panjenengan menikah bose gini bose. Bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba apa itu Bapak Ibu? Terbawa sangat ya. Tapi Bapak Ibu yang terkawal SWT, walaupun panjang, saya yakin ketika panjenengan punya semangat untuk menghafalkannya, saya yakin mesti hafal. Jangan kata Ustaz, saya kan sudah 70 tahun Ustaz, tidak mungkin tidak hafal. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Jangan pesimis, harus optimis. Bisa. Dan nanti akan saya share ke Mas David ataupun ke Pak Amir nanti ya, bagaimana bacaan dari Sayyidul Istighfar. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu untuk membacanya di waktu pagi hari dan juga sore hari. Pagi hari setelah subuh sampai waktu duha, atau sore hari dari setelah asar sampai sebelum isya. Ya. Usahakan membaca Sayyidul Istighfar ini. Saya akan terjemahkan. Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah, anta rabbi. Di pagi hari ini ataupun di sore hari ini, aku mengakui ya Allah bahwasanya Engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berusaha ya Allah untuk bisa memenuhi janji-janjiku sekemampuanku. Karena dulu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah berjanji sebelum kita dilahirkan, kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua Bapak Ibu tanpa terkecuali, semua umat manusia tanpa terkecuali mereka menjawab qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Tapi ternyata setelah terjun ke dunia, orang itu berbeda-beda. Ada yang istiqomah memeluk agama Islam, ada juga yang memilih agama lain. Padahal agama selain agama Islam itu pasti tertolak. Semua agama selain Islam Bapak Ibu pasti tertolak. Jadi harus memiliki keyakinan yang kuat tentang permasalahan ini. Jangan sampai ada sebagian dari saudara kita yang memiliki keyakinan semua agama itu sama. Kita wajib memiliki keyakinan sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah min syarri ma sana'tu, dari segala amal perbuatan keburukan yang aku lakukan pada hari ini. Abu laka bi ni'matika 'alayya, kemudian ya Allah aku mengakui nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Engkau curahkan kepadaku pada hari ini. Wa abu bi dhanbi faghfirli, dan aku juga mengakui ya Allah bahwasanya hari ini dan juga hari-hari sebelumnya aku telah melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Maka jika Bapak Ibu mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, bahasa Arabnya, dengan meyakini makna-maknanya, maka insya Allah jika kita meninggal di waktu malam hari dan di sore harinya kita sudah baca wajabat alainal jannah, Allah mewajibkan kita masuk dalam surga Bapak Ibu. Begitu pula kalau misalkan kita membacanya di pagi hari, kemudian di siang harinya kita meninggal dunia,
maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk masuk ke dalam surga. Makanya menjadi beban bagi saya. Kalau misalkan jamaah Nur Rahman ini kok saya tidak tahu, padahal saya sudah mengisi di sini 2 bulan, ya. Menjadi beban bagi saya, nanti Allah akan tanya, Yosri, kenapa kamu tidak mengajari Sayyidul Istighfar ini ke jamaah Nur Rahman? Nah, gara-gara waktu. Nah, saya lagi yang disalahkan Bapak Ibu, ya. Maka saya mengajarkan Sayyidul Istighfar itu kepada Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya berharap Bapak Ibu mau membacanya di waktu pagi hari dan juga sore hari. Kalau misalkan belum hafal-hafal, membaca teks tidak apa-apa. Tidak apa-apa membaca teks. Nanti akan saya share Mas Habib. Ya, nanti kalau Pak Tamir ya, insyaallah nanti kita share dan saya mohon untuk di-share juga ke jamaah. Bahkan kalau misalkan ada yang di sini bagus banget, di print, ditaruh di situ, karena beberapa jamaah saya yakin, nah, nggak bisa buka handphone ya, mungkin ya, kalau ada ya, maka nanti saya minta kepada panitia masjid untuk di print, kemudian ditaruh di atas kota amal atau gimana supaya jamaah bisa mengamalkan zikir. Dan yang ngeprint ya, yang ngeprint dan juga yang share itu nanti akan mendapatkan pahala orang yang membaca, insyaallah ya. Jadi saya harap di pengajian malam hari ini, jika tidak ada materi yang bisa diserap kecuali yang terakhir ini tentang Sayyidul Istighfar, saya katakan itu sudah sangat cukup ya. Sudah sangat cukup. Dan saya memiliki beban moral kalau misalkan saya tidak menyampaikan doa yang sangat luar biasa ini ya. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengabarkan sesuatu yang luar biasa kepada diri kita, dan saya minta kepada para jamaah untuk bisa mengamalkan doa dari rajanya istighfar ini ya, Sayyidul Istighfar ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kita baca bersama-sama sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Masya Allah ya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu sudah membaca Sayyidul Istighfar. Besok pagi dibaca lagi. Besok sore dibaca lagi. Besok paginya lagi baca lagi. Besok lusa sore dibaca. Sampai kapan Ustaz? Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Ya. Ajeng dawuh mati lalu wedi dawuh. Nggih monggo ingkang ajeng tangan kami persilakan ya. Yang membaca itu imam dan makmum itu untuk makam ini apa itu mungkin sama saja. Terima kasih. Ya salah pertanyaan pembahasan baru kan, kalau misalkan yang baca satu orang bagaimana Ustaz? Karena mungkin makmum masih belum hafal. Kemudian satu orang membacanya, yang lain mengamini. Yang lebih bagus sebenarnya, yang lebih bagus bukan yang lain mengamini, tapi apa? Yang lain menirukan untuk membiasakan. Kalau misalkan cuma mengamini, saya khawatir yang dihafal cuma amin-amin saja. Maka kalau misalkan Bapak ingin mengajarkan kepada para jamaah untuk beberapa hari ke depan ya, untuk menjadi training bagi para jamaah, maka satu orang memimpin ke Bapak dibaca seperti saya tadi pelan-pelan.
kemudian jamaah mengikuti supaya apa? Hafal. Kalau mengamini, saya khawatir tidak hafal-hafal. Ya, tidak hafal-hafal. Apalnya cuma amin, amin, amin gitu ya. Tapi jurnalnya sudah masuk. Gimana? Tapi aminnya sudah diterima sama Allah. Ya, kata-kata amin itu artinya yaitu Allahumma taqabbal. Sementara dalam satu istighfar itu meminta ampun untuk diri sendiri. Ya. Karena apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah engkau yang menciptakan diriku. Berapa diriku? Satu orang. Ya. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Nanti khawatirnya kalau misalkan seperti itu yang diakui cuma saya ini sifatnya imam saja. Ya. Karena di situ kata-katanya adalah aku. Beda seperti Rabbana atina kan kami. Ya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, boleh, bagus. Karena apa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada domir. Domir untuk saya atau domir untuk kami. Kalau untuk saya itu pakai ya. Sedangkan kami itu menggunakan nun. Nah, ya. Kalau misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, boleh. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, amin. Kalau misalkan kita terlalu pasrah semua doa itu dibaca imam, kita khawatir apa yang diminta imam beda dengan apa yang kita minta. Contohnya, imamnya sudah tidak memiliki istri alias duda. Contoh ya. Kemudian ya Allah berikanlah aku istri yang baru. Gimana Pak? Amin. Ibu-ibu tentu ini iya loh pakai obat amin. Buatan kertas diamini. Tidak paham apa yang diamini ya. Ibu pernah ibu ngetas terjemahan ibu ngomong amin Bu. Ya, gitu. Baik, silakan yang berikutnya, monggo. Oke. Sekarang kalau ada juga orang meninggal tapi karena kecelakaan, pesawatnya jatuh ke laut, Kamu gimana? Baik. Pertanyaan sangat bagus. Ustaz, alam kubur kan ya kuburan itu, maka jawabannya alam kubur dengan alam barzah ini berbeda. Ya, sudah pernah 2 kali kita jelaskan. Hufrah ataupun liang lahat itu hanya tempat bagi jasad. Sementara tempat bagi ruh itu di tempat yang berbeda. Ya, di tempat yang berbeda. Bagaimana alamnya? Wallahu ta'ala alam. Saya belum pernah ke sana dan Nabi SAW hanya mengabarkan beritanya kepada kita dan kita wajib untuk mengamini. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalkan ada orang yang meninggal di pesawat terbang hancur, di war, dan dikuburkan, atau mereka yang meninggal di laut kemudian dilempar, ya. Atau misalkan mereka yang mati terbakar dan seterusnya, maka jawabannya ruh mereka tetap akan kembali ke alam barzah, walaupun jasadnya hancur, ya. Jadi lokasi jasad dimanapun dimakamkan itu tidak akan berpengaruh kepada ruh kecuali jika jasad tadi dimakamkan dekat dengan orang kafir. Cuma itu yang berpengaruh. Sisanya mau dimakamkan di mana saja silakan, tidak ada masalah. Tidak dimakam seandainya Pak, kita meninggal di hutan, satu orang kita mau survive dan ternyata nggak survive ya. Kita mau coba bertahan hidup di alam, ternyata nggak bertahan hidup, mati di situ, meninggal. Kemudian tidak ada satupun orang yang menguburkan kita. Apakah arwah kita menjadi arwah gentayangan? Jawabannya tidak. Arwah kita itu tidak ada. Itu hanya jin yang menjelma menjadi manusia ataupun menjadi makhluk-makhluk yang lain. Ya. Adapun arwah atau ruh ketika meninggal dunia itu sudah pasti akan masuk ke alam barzakh. Di mana alam barzakh? Tentu saja di bumi, kecuali al-anbiya tadi yang sudah kita jelaskan di langit. Akan tapi tempatnya di bumi yang mana? Wallahu ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sedangkan liang lahat itu bukan tempat untuk ruh. Akan tapi ruh akan ditempatkan di tempat yang lain. Liang lahat itu hanya tempat bagi jasad saja. Sedangkan ruh
berada di tempat yang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal di kapal atau di pesawat ataupun kebakaran atau kena bom hancur, atau misalkan orang yang mau survive di hutan ternyata nggak survive ya, nah maka mereka tetap akan ruhnya itu kembali ke alam barzakh dimanapun jasadnya, gitu. Betul ya? Tapi kalau mau ke kubur itu kok harus salah, pakai salah itu bagaimana? Nah, bagus banget. Kalau misalkan kita mau kubur harus salam, karena Pak Ustaz, karena jenazah yang dimakamkan di tempat tersebut adalah jenazah kaum muslimin. Ya. Kita mengucapkan salam kepada mereka, yaitu kita menghormati jasad orang-orang yang beriman. Karena jasad orang-orang yang beriman itu sangat dihargai dalam agama Islam. Buktinya apa? Setelah mereka meninggal dunia, maka hal yang pertama akan dilakukan yaitu dimandikan. Kemudian mereka akan dikafani. Setelah dikafani mereka akan didoakan. Setelah itu mereka akan dimakamkan, dan setelah dimakamkan pun akan didoakan. Maka ketika kita melewati pemakaman kaum muslimin, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa bagi kita. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ya, ini merupakan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apakah orang-orang yang berada di alam barzakh bisa mendengar salam kita? Di sini yang para ulama berbeda pendapat yang sudah kita sebutkan di beberapa pekan yang telah lalu. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka bisa mendengar salam kita tapi tidak bisa menjawab. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa mendengar kecuali telapak kaki orang yang meninggalkan alam barzakh saja. Ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar di nggak tahu ya, di bulan pertama atau di bulan kedua ya. Ya, mau silakan ibu itu dulu ya. Ya. Pertanyaan saya, orang yang meninggal dunia karena bunuh diri itu apakah katanya amalnya tidak diterima oleh Allah kemudian gentayangan? Ya. Terus orang yang mati bunuh diri itu apakah karena juga termasuk ditakdirkan mati dalam keadaan bunuh diri? Baik. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Orang yang bunuh diri katanya gentayangan, Ustaz. Sekali lagi saya ingin menegaskan arwah gentayangan itu tidak ada. Ya. Arwah gentayangan tidak ada. Dan orang yang bunuh diri tetap mereka akan masuk ke alam barzakh. Seandainya ada yang mirip dengan dia, keluyuran, itu merupakan jin, ya. Itu merupakan jin yang menyerupai diri dari orang yang telah meninggal tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan orang yang meninggal dunia tadi, Ustaz, apakah dia sudah ditakdirkan pada waktu itu? Orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu meninggalnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Akan tapi cara orang tersebut meninggal dunia ini yang termasuk qadarullah atau min qada'ihi. Setiap orang akan berbeda-beda tergantung dengan doa-doa kita dan juga tergantung dengan amal perbuatan kita. Waktu umur itu tidak bisa maju dan juga tidak bisa mundur. Jika sudah sampai ajalnya, maka pasti akan mati. Seandainya ada orang yang mencoba bunuh diri, kemudian masih belum sampai ajalnya, wonten Pak, orang tersebut lompat dari lantai 5 berharap mati. Ternyata karena ajalnya belum sampai, setelah dia lompat cuma tulang-tulangnya saja yang patah, tangannya patah, kakinya patah, tulang belakangnya patah, tapi belum meninggal. Akhirnya gimana? Orang ini menjalani sisa hidupnya dalam kondisi lumpuh. Orang itu bilang, seandainya Bapak Ibu sekalian, seandainya orang tersebut masih memiliki jatah umur, minum racun pun racun tersebut tidak akan bisa membunuh orang tadi. Siapa yang pernah membuktikan itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ingin menjelaskan ataupun menggertak orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi Khalid bin Walid ini pernah diutus menjadi komandan perang, berperang dengan orang-orang Romawi. Pasukannya lebih besar daripada pasukan kaum muslimin. Akan tapi orang Romawi tadi gentar terhadap pasukan kaum muslimin dan ingin berunding. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Romawi ini bertanya, kok bisa pasukan kaum muslimin sekuat itu? Apa yang menjadi rahasia? Kemudian Khalid bin Walid
menyebutkan bahwasanya kami telah bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum takdirnya kami mati, maka tidak mungkin kami mati. Kemudian di atas meja tadi orang kafir tadi, orang normal tadi, jenderalnya telah menyiapkan sebuah racun. Kemudian Khalid bin Walid pun mengambil racun itu, kemudian mengatakan racun ini tidak akan membahayakan bagi saya jika Allah belum mentakdirkan saya mati saat ini. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan Bismillah Allahu Akbar, minum racun itu, tapi ternyata masih sehat walafiat. Ya. Itu di antara karomah yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, tapi menjelang tiru. Khalid bin Walid ini keimanannya selalu ya. Jadi kita baru uji gerbis saja nggak datang pengajian. Ya. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ketahui yaitu ajal itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Orang yang bunuh diri itu sudah sampai ajalnya di situ, tapi cara dia mati itu dia sendiri yang pilih. Belum selesai. Sabar. Seandainya orang tadi tidak minum racun, misalnya ya, atau tidak membacok lehernya atau tidak apa, kalau misalkan pada waktu itu dia sudah ditakdirkan untuk Allah untuk mati, betapa banyak orang yang mati dalam kondisi berdiri. Banyak berdiri tiba-tiba meninggal, sujud tiba-tiba meninggal, padahal masih sehat walafiat. Ya, maka kalau misalkan orang tersebut memilih untuk meninggal dunia dalam kondisi berdiri, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan itu menjadi dosa yang besar. Bahkan nanti hukumnya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh orang tadi untuk senantiasa melakukan dengan cara apa dia bunuh diri, dihidupkan lagi, bunuh diri lagi, dihidupkan lagi, bunuh diri lagi. Contohnya, dia waktu itu bunuh diri dengan lompat dari bangunan. Maka di neraka orang tersebut akan diminta untuk lompat dari bangunan itu dengan tinggi yang sama. Setelah mati, meninggal dunia, orang tersebut diangkat, dihidupkan lagi, taruh di atas bangunan tadi, kemudian dilempar lagi. Kalau misalkan orang tadi meninggalnya gara-gara mengiris kuat tadi, maka dia akan disuruh terus seperti itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kecuali jika orang tadi merupakan orang yang beriman dan masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga, maka setelah ribuan tahun atau jutaan tahun, wallahu ta'ala alam, maka insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka orang tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi jika Allah masih belum berkenan, orang tersebut masih disuruh tinggal di dalam api neraka. Alhamdulillah. Masih mau nambah? Sudah? Alhamdulillah. Silakan. Berkaitan dengan orang meninggal yang ditentukan oleh Allah, dan saya dengar itu orang yang cari pesugihan itu bersekutu dengan jin atau setan. Itu nanti matinya rohnya itu apakah alam barzah apa dibawa oleh setan? Ya. Makanya sampai Ustaz, kalau ada orang yang melakukan pesugihan, rohnya akan dibawa kemana? Apakah dibawa oleh setan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu hanya bisa menggoda manusia, hanya akan berbahaya bagi manusia saat manusia itu masih hidup. Kalau misalkan orang telah meninggal dunia, maka setan tidak memiliki urusan lagi kepada orang tadi. Kalau misalkan sudah meninggal dunia, yang mengurusi siapa? Malaikat. Yang mengurusi siapa? Malaikat. Maka kalau misalkan orang tersebut meninggal dalam kondisi musyrik misalnya ya, orang yang melakukan pesugihan musyrik bukan? Musyrik ya. Karena tidak mungkin jin membantu seseorang kalau misalkan dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan sesuatu yang besar. Ada Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang profesinya sebagai dukun santet, dia itu luar biasa, hebat. Saking hebatnya, dia bisa memasukkan paku ke tubuh seseorang. Ini kalau misalkan orang bisa masukkan paku, Bapak Ibu, ini sihirnya sudah tingkat tinggi ini. Kalau misalkan orang tersebut sihirnya sudah tingkat tinggi, maka pengorbanannya sudah pasti tinggi. Semakin sakti orang, semakin kuat orang sihirnya,
maka sudah pasti pengorbanan yang dikorbankan itu sangat besar. Kalau misalkan orang yang seperti itu dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka arwahnya tetap akan masuk ke alam barzakh. Tapi alam barzakh itu yang sudah kita jelaskan panjang lebar sebelumnya, itu ada alam barzakh yang isinya kenikmatan dan alam barzakh yang isinya siksa. Dan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'iyatubillah, orang tadi akan disiksa sampai hari kiamat. Jadi belum masuk dalam neraka pun orang tadi sudah akan disiksa. Dan dalam waktu pagi hari dan juga sore hari dia diperlihatkan bagaimana suasana neraka yang akan dia masuki. Setelah ia melihat kengerian neraka, ternyata neraka itu lebih mengerikan daripada siksaan yang ia terima di alam barzakh. Kemudian orang tersebut berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, la taqubis sa'ah." Ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Karena apa? Ketika hari kiamat itu dibangkitkan, orang tersebut sudah pasti akan masuk ke dalam api neraka. Jadi rohnya kemana? Rohnya tetap masuk ke alam barzakh. Semua orang yang meninggal Bapak Ibu, kecuali Nabi dan Rasul, itu rohnya akan dibawa ke alam barzakh. Alam barzakh di mana? Wallahu ta'ala alam, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sudah cukup? Hanya para nabi yang di langit. Ya, hanya para nabi. Belum masuk alam barzakh. Di alam barzakh, tapi alam barzahnya berbeda. Ya. Pengen banget. Satu lagi tadi. Terakhir Mas Win, ya. Oke. Mungkin ini perkara amalan untuk pelayat itu yang terbaik itu yang bagaimana saat kita melayat untuk tak sia-sia. Baik. Saat kita melayat, yang paling baik, satu, kita berusaha untuk menghibur keluarga yang sedang kehilangan. Ya. Kita berusaha menghibur, Bapak Ibu. Menghibur dengan banyak cara. Makanya sebagian kita membawa beras, membawa ini tidak masalah, menjadi mengapa. Ya. Yang penting panjenengan tidak pengen untuk dingoni. Ya. Ustaz, saya sudah bawa beras, tapi di sana nggak ada nasi remesnya, gimana Ustaz? Nah, jangan meminta balasan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tersebut dalam kondisi berduka. Ya. Kalau misalkan di sana tidak ada suguhan, kecuali air putih, jangan sampai Rasulullah. Kita datang ke sana itu mau menghibur, bukan minta untuk dijamu. Ya. Kalau misalkan pernikahan dan seterusnya ini wajib harus ada jamuan, ya. Pernikahan tidak ada jamuan ini. Ya. Kalau misalkan dijamu dimakan, kalau misalkan dijamu dimakan. Ya. Terus apa yang kita lakukan berikutnya ketika kita sudah menghibur orang tadi? Yang kedua, kita hendaknya mendoakan keluarga yang meninggal untuk bersabar. Kemudian mendoakan orang yang meninggal tadi supaya diampuni dosa-dosa insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan dua hal ini, usahakan kita menyolati jenazah tadi, Bapak Ibu. Maka kita harus tahu bagaimana tata cara sholat jenazah. Maka saya itu sangat prihatin, Pak, waktu saya jauh di Papua. Di sana itu ada orang yang diklaim sebagai seorang kiai, Pak. Nah, kiai tadi Untuk ibu juga. Sebentar. Kiai tadi itu karena melihat basic dari agama saya agak berbeda dengan dia, saya itu senantiasa dicela gitu. Ternyata pas ada momen ada orang yang meninggal di sana, kemudian kiainya tadi disuruh ngimami sholat jenazah, ternyata dia nggak bisa. Coba bayangkan, seorang yang sudah ditokohkan ngimami sholat jenazah nggak bisa, ini aib, Bapak Ibu. Padahal menjadi kewajiban kaum muslimin yaitu belajar bagaimana tata cara mensolatkan jenazah. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat ya, 4 takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga baca doa. Kalau misalkan jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa badilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannah wa'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Itu di takbir yang ketiga. Di takbir yang keempat boleh menambah doa, boleh tidak. Kalau misalkan ingin menambah doa,
namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau misalkan tidak ingin menambah doa pun tidak masalah. Kemudian takbir keempat, kemudian salam. Cuma seperti itu orang yang ditampilkan tidak bisa. Wah ini parah Pak ya. Makanya kita yang ditokohkan ataupun di sini di Purna Sultan yang ditokohkan wajib untuk tahu permasalahan seperti ini ya. Mas Agus ditokohkan Mas Agus ya. Mas Agus untuk tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah menyolati, kalau misalkan tidak ada kesibukan, usahakan mengiringi sampai kuburan. Ya. Karena orang yang menyolati jenazah kemudian mengikuti sampai ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Kalau misalkan di Indonesia ini gunung yang besar itu Gunung Jaya yang ada di Papua, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung itu. Kalau kita mau menyolatkan dan juga mengantar ke pemakaman. Kalau mau menyolati kok tidak mengantar, dapat 1 gunung saja. Kalau mau mengantar kok tidak mau menyolati, maka dapat 1 gunung saja. Kalau misalkan mengantar terus menyolati, maka dapat 2 gunung. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pertemuan malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur dan dipertemukan kembali di pekan depan. Yang ada pertanyaan disimpan ya, disimpan kita tanyakan di pekan yang akan datang insyaallah taala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.